Eh, ya saya nembak, tapi ditelepon. Waktu itu lagi ngetren lagu itu tuh. Kok Yang ditembak? Tuhan kirim, apa judulnya? Ditembak Karena Munajat Cinta. Sebaik kisah romansa datang dari Komisi 4 Gedung DPR. Ialah Daniel Johan, seorang wakil sekretariat jenderal DPP dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sosok yang dikenal sederhana dan pekerja keras ini ternyata termasuk dari salah satu sederetan tokoh yang memperjuangkan cinta pertamanya hingga ke pelaminan. Bersama Mary Teresiawati, inilah kisah romansa Daniel Johan yang awal pertemuannya dimulai dari Kota Malang. Kebetulan karena saya seorang aktivis, sehingga ada satu momen saking asiknya bergelut dengan dunia aktivis, saya itu agak jauh dengan persoalan romantis ya. Sehingga satu saat sekitar tahun 2002 ada kegiatan di Surabaya. Nah, saya ketemu di sana, di Malang waktu itu. Sepertinya sih cinta pandangan pertama. Kenalan langsung, bukan terus nggak kenal, karena kan kegiatannya beberapa hari gitu. Nah, tapi setelah itu udah nggak ada hubungan, karena Mary nggak lama ke Amerika. Mudah-mudahan ini jodoh saya waktu itu. Awal kenal sih orangnya cool banget. Nggak ngomong, nggak gimana, tapi setelah kenal ya biasa. Karena sampai saat ini beberapa dari teman sih bilang memang orangnya kayak begitu. Untuk diajak ngomong atau gimana itu nggak fleksibel gitu loh. Maksudnya ya ngomong seperlunya ya, tapi selama ini sih so far sih oke. Perkenalan yang singkat tidak membuat Daniel berputus asa untuk mengenal sosok Mary lebih jauh. Keduanya tetap terus saling mengirim kabar satu sama lain melalui via telepon. Sebab pada saat itu Mary mendapat tawaran pekerjaan di Amerika Serikat, sedangkan Daniel sibuk dengan kegiatannya sebagai aktivis di tanah air. Meski memiliki jarak yang cukup jauh dan perbedaan waktu yang lama, Daniel tetap konsisten untuk menelpon Mary. Pada momen yang dirasa tepat, barulah Daniel mengutarakan isi hatinya kepada Mary melalui sebuah lagu. Enggak, saya aktivis nggak begitulah. Atau puisi mungkin. Wah, apalagi. Dalam bentuk orasi. Ya romantisnya itu saya menyanyikan dia lagu. Yang sama, Munajat Cinta. Waktu itu aja ditelepon. Ditelepon 2 tahun ada kayaknya. Iya 2 tahun. Itu pas di Amerika kita telepon-teleponan aja. Sampai satu momen ya saya nembak, tapi ditelepon. Waktu itu lagi ngetren lagu itu tuh. Kok ditembak? Tuhan kirim, apa judulnya? Ditembak Karena Munajat Cinta. Jadi saya nembaknya dengan menyanyikan Munajat Cinta. Bukan ditembak, dirayu. Ke dedek tuh. Kalau lagi ngerayu mau main Lego. Ungkapan perasaan Daniel yang tulus nyatanya ditantang oleh Mary. Mary meminta Daniel untuk mendapat restu dari kedua orang tua Mary. Daniel pun memenuhi permintaan sang wanita pujaan. Dalam pertemuan pertama, niat baik Daniel ditolak mentah-mentah oleh kedua orang tua Mary. Mereka mempertanyakan status Daniel sebagai aktivis yang berkecimpung di dunia politik. Akan tetapi, berkat usaha dan kegigihan Daniel akan perasaannya, ketulusan Daniel pun akhirnya diterima oleh kedua orang tua Mary. Kemudian Daniel meminta Mary agar segera kembali ke Indonesia dan melangsungkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan yang kemudian dihelatkan pada tahun 2009 silam. Waktu saya di Amerika dia sempat ketemu papa saya kan di Surabaya. Nah saya bilang kalau memang serius ketemu sama orang tua kan gimana tetap
harus ada persetujuan orang tua. Nah kalau itu tanya semua orangnya ya pas ketemu gimana? Waktu itu keluarganya keras menolak, gitu. Karena ya memang saya nggak pernah sama Mary aja kan jarang berhubungan gitu. Jadi nggak ada istilah pacaran lah waktu itu. Pacarannya di telepon, apalagi sama keluarganya. Jadi sama sekali nggak. Awalnya keras menolak, gitu. Artinya saya ditanya kenapa mau, mungkin buat mereka bingung lah. Gitu. Ya saya jawabnya sederhana ya karena saya sayang. Ya, mungkin cuman dia papa saya mungkin khawatir karena politik ya. Karena memang di keluarga saya nggak ada yang politik. Bisa menerima ya saya biasa aja gitu sama orang tua. Saya nunjukin kalau memang ini serius. Saya nunjukin dan saya buktikan kalau memang ini pilihan saya jalanin. Sebuah kisah menarik datang di awal tahun pernikahan mereka berdua. Pasca menikah, Daniel yang mendapat tanggung jawab sebagai staf menteri desa ditantang oleh rekan kantornya. Mereka bertaruh jika pernikahan Daniel dan Mary tidak akan harmonis. Daniel pun menerima tantangan mereka dan berhasil membuktikan jika rumah tangganya tidak pernah terlibat konflik. Akan tetapi, beberapa hari setelah pertaruhan itu usai, Daniel dan Mary terlibat cekcok besar yang membuat Mary pulang ke rumah orang tuanya. Untungnya hal itu tidak berlangsung lama. Mereka segera berbaikan dan berjanji tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Alhamdulillah bersyukur kita baru ribut hanya sekali. Bahkan dulu saya waktu habis menikah nggak lama diangkat jadi staf khusus Menteri Desa waktu itu. Kita udah 3 tahun kali ya, 3 tahun. Nah akhirnya saya sekantor KPDT, sekantor kementerian saya dijadiin taruhan. Karena buat mereka, wah biasa gua aja sebulan aja udah ribut katanya. Setahun, apalagi 3 tahun nggak ribut-ribut. Akhirnya jadi taruhan. Mereka, ayo kita taruhan. Kalau sampai 3 tahun nggak ribut, ya saya menang kan. Berapa hari sebelum 3 tahun ribut. Sangat sepele sih sebenarnya, sangat sepele. Dan akhirnya waktu itu ya sempat ke Surabaya kan, sempat kabur, balik kampung. Berapa bulan tuh, gitu. Ya akhirnya udah.